Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa secara live ya. Saya share screen lebih dahulu. Baik, sudah tertampil ya. Kali ini saya akan mencoba menganalisa dengan menggunakan sistem yang ada pada laptop saya. Yang pertama akan saya analisa adalah Bitcoin ya, BTC. Ini adalah pairnya adalah BTC USD ya. Bisa kita lihat ya, ini sistem yang saya pakai ya. Kita bisa lihat ada beberapa indikator di sini yang saya pakai bersamaan. Inilah yang dinamakan dengan algo trading ya. Jadi kita menggunakan banyak indikator, kemudian kita jadikan satu dan kita buat untuk menganalisa. Saya tunjukkan ya pada Bapak Ibu sekalian ada berapa indikator ini. Nah ini indikator yang pada main chart yang saya pakai ya. Ini adalah Achimat ya, namanya Achimat System. Nah ini ya, ada sekitar lebih dari 7 indikator yang saya gunakan. Oke, bisa kita lihat di sini Bitcoin sempat crash lagi ya pada sekitar jam tanggal 9 kemarin setelah Elon Musk men-tweet ya bahwa Tesla tidak akan menggunakan menerima Bitcoin untuk pembelian mobil Teslanya. Kemudian Bitcoin crash ya karena pasar panik, dan kemudian beberapa saat setelah itu Elon Musk men-tweet lagi bahwa ternyata dia tidak menjual sepeser pun BTC yang dia miliki. Nah ini adalah salah satu prank yang dilakukan, prank terbesar abad ini ya, yang dilakukan oleh seorang Elon Musk, dan banyak yang termakan oleh pranknya Elon Musk ya. Jadi banyak yang paniker-paniker di pasar menjual kriptonya, terutama BTC-nya. Dan seperti kita ketahui ada beberapa tweet juga dari para miliarder ternama ya, dan ternyata seperti Justin Sun itu ternyata memborong sekian ribu Bitcoin ya yang senilai 150 juta US dollar ya. Kemudian juga ada beberapa miliarder yang lainnya justru malah memborong. Nah ini seperti ini adalah pola-pola lama ya sebenarnya ya, pola-pola lama yang dilakukan oleh para miliarder untuk menyerok harga yang lebih murah untuk BTC ya. Mereka sudah menyadari kekuatan dari cryptocurrency ini sehingga mereka mau memborong, tetapi mereka nggak mau membeli dengan harga mahal, dan dengan kekuatan uangnya mereka membayar media untuk memberikan berita-berita yang FUD ya, FUD, sehingga banyak menimbulkan kepanikan di pasar dan akhirnya BTC jatuh. Dan kalau kita lihat ternyata pada hari ini sudah mantul lagi ya BTC. Sudah hampir ke 40.000 US dollar lagi ya. Dan terbukti mereka para miliarder itu malah nyerok ya. Dan ini saya berikan informasi ini kepada para subscriber saya agar tidak perlu panik ya. Tidak perlu Anda panik, teriak-teriak kemudian bagaimana ini BTC jatuh dan sebagainya. Tetap keep hold ya, keep hodl kalau istilahnya para pegiat kripto. Dan dari indikator yang saya pakai di sini adalah menunjukkan memang sudah mengarah ke bawah ya, garis MA-nya ini mengarah ke bawah. Tetapi di sini ada simbol bintang atau simbol matahari yang menyatakan ini penurunannya sudah terlalu dalam sehingga dia akan mantul, dan terbukti hari ini mantul. Dan kalau kita lihat juga ini indikator yang ini juga sudah menunjukkan ini sudah pada area bawah, saatnya untuk mantul. Kemudian yang ini juga sudah berwarna hijau, artinya saat BTC mantul untuk hari ini. Oke, itu untuk BTC. Kemudian kita lanjut untuk anak dari BTC.
Nah, ini adalah sistem saya yang lain lagi ya, yang saya gunakan. Ini juga salah satu algo trading. Saya bisa tunjukkan ya, di sini ada kombinasi dari 7 indikator yang saya gunakan bersamaan. Dan bisa kita lihat di sini BCH sebagai anak dari BTC itu juga sudah mulai mantul untuk hari ini, dan ini kita lihat garis-garisnya mengarah ke atas semua ya. Sudah mengarah ke atas semua, dan artinya dia sudah berada di area demand-nya, di mana di sini pembelian banyak ya. Pembelian banyak dilakukan di area yang berwarna hijau ini. Dan terbukti memang para miliarder dunia itu ternyata mereka malah menambah koleksi BTC-nya ya. Dan ini juga terjadi di BCH. Dan ternyata hari ini mantul mengarah ke atas. Itu informasi untuk Bitcoin Cash. Kemudian kita lihat Ethereum sebagai pesaing terberat dari Bitcoin ya. Ini juga kita lihat chartingnya juga masih mengarah ke atas ya. Ini channelnya juga masih mengarah ke atas, dan dia ikutan kemarin ya. Biasanya ETH sudah tidak ikutan Bitcoin ya, tetapi ini dari time frame daily ikutan, sehingga chartnya ini berwarna putih, artinya bearish ya, bearish yang suasananya bearish. Tetapi ini juga sama, pada hari ini sudah mantul. Kemudian kalau yang membaca sistem ini, kalau ada ada simbol bom yang berwarna merah ini, artinya kalau kenaikannya sudah terlalu tinggi maka dia akan koreksi. Kalau ada bom simbol berwarna biru, artinya ini area bawah, bisa kita lakukan BOW, buy on weakness ya. Nah ini belum ada simbol bom warna biru ya. Jadi wait and see untuk Ethereum. Kemudian kita lihat lagi satu lagi cryptocurrency ya, adalah Litecoin. Ini juga sistem saya yang berbeda lagi ya. Ini di sistem saya bisa saya lihatkan juga sekarang. Ini bahkan mungkin lebih dari 10 indikator yang digunakan secara bersamaan, dan indikatornya semua adalah indikator custom. Nah, ini bisa kita lihat di sini sudah ada angka 3, artinya penurunannya sudah terlalu dalam sehingga saatnya untuk mantul, dan terbukti Litecoin sebagai perak digital itu juga sudah mantul ya, sudah mantul di per hari ini. Ini adalah time frame daily. Kemudian di sini ada garis MA yang berwarna biru ya. Selama dia masih berada, candlesticknya berada di bawah garis yang berwarna biru ini, masih bearish. Kemudian di sini juga ada garis channel. Ini adalah garis channel ya, yang menunjukkan arah trennya. Kemudian di sini ada garis kuning ya. Garis kuning ini sebagai garis MA juga. Dan garis kuning ini kalau memotong ke arah atas, yang biru ini artinya trend downtrend atau bearish. Tapi kalau garis kuning ini memotong arah bawah dari yang biru ini, artinya uptrend ya. Kemudian di sini juga ada sinyal yang seperti arrow seperti ini. Nah, kalau ada arrow yang biru artinya bisa beli, kalau ada arrow yang merah ke bawah artinya jual, seperti itu ya. Kemudian di sini EMA-nya masih down ya, masih downtrend berarti. Kemudian di bawah ini juga merah, artinya juga masih downtrend. Oke, demikian ya analisa singkat saya, sehingga para subscriber saya harap tidak panik lagi ya. Tetap keep, dan ada quote yang menyatakan bahwa holder adalah pemenang ya. Itu holder is the winner. Jadi itu saja pesan saya. Jangan lupa subscribe ya, karena ada giveaway yang nanti akan saya berikan di akhir batas giveaway-nya. Nah, seperti ini nanti yang akan saya berikan, itu adalah seperti yang saya gunakan pada analisa kali ini. Dan itu saya berikan secara gratis ya, Anda bisa pakai seumur hidup untuk analisa pasar. Terima kasih.
Happy cuan dan salam sehat.